Screen saya sudah terlihat apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Waalaikumsalam. siang buat teman-teman semua. Agro. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada, di rumah, di kosan masing-masing, teman-teman pada sehat, ada dalam keadaan terbaik begitu ya. Kembali lagi, hari ini kita baru pertemuan pertama khusus untuk perkuliahan ya. Minggu sebelumnya kita pendahuluan saja kontrak kuliah. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai peranan, keragaman, dan konservasi serangga. Sementara untuk konservasi serangga itu ada pada bahan di akhir perkuliahan, jadi mungkin tidak sampai sana. Mengenai entomologi pertanian, tentu apa yang disebut dengan entomologi sendiri. Jadi kalau sebelumnya teman-teman punya tanda tanya entomologi itu apa, maka sebenarnya ini jawabannya. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, entomologi itu apa? Entomologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Hanya itu. Ilmu yang mempelajari tentang serangga. Sangat spesifik. Merupakan cabang daripada ilmu biologi. Kalau biologi, ilmu yang mempelajari apa? Apa kalau biologi? Ada yang tahu? Tentang makhluk hidup. Nah, tentang makhluk hidup dan serangga salah satunya. Ilmu yang mempelajari khusus mengenai serangga itu adalah entomologi. Terus kemudian orang yang mempelajari, mengamati, mengumpulkan atau mengoleksi dan meneliti serangga itu dinamakan entomologis. Entomologis atau sebagian orang ada yang menyatakan bahwa entomologiawan dalam bahasa Indonesia biasanya, tapi kebanyakan orang bilang entomologis. Orang yang mempelajari, mengamati, mengumpulkan, dan mengoleksi, serta meneliti serangga. Dan ini yang akan teman-teman lakukan selama 1 semester ini. Teman-teman mau jadi entomologis. Karena siapa tahu di kemudian hari ada di antara teman-teman yang tertarik pada bidang ini. Atau ada yang bekerja pada bidang ini. Mengamati. Teman-teman mengamati serangga. Mengumpulkan, nah, kali aja ada yang hobinya mengumpulkan atau mengoleksi serangga dan meneliti serangga. Itu adalah entomologis. Nah, entomologis mencakup semua disiplin ilmu biologi termasuk evolusi, ekologi, tingkah laku, anatomi, fisiologi, biokimia, dan genetika dari serangga. Jadi semua hal yang berkaitan dengan serangga itu ada pada entomologi. Terus pertanyaannya, entomologi pertanian itu cakupannya apa saja? Kan begitu ya. Saya sudah sampaikan apa belum? Belum, Pak. Belum? Jadi entomologi pertanian itu yang akan kita bahas adalah serangga-serangga yang ada kaitannya dengan aktivitas pertanian. Baik aktivitas secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi serangga-serangga apa saja yang terlibat dalam pertanian, baik itu yang menguntungkan, merugikan, bermanfaat, berfaedah, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita pelajari. Makanya kemarin di bab-bab selanjutnya itu ada bab khusus mengenai apa serangga herbivora bukan hama, serangga herbivora hama, serangga predator, serangga parasitoid, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada serangga yang terlibat, yang punya peran dalam pertanian. Gitu ya. Ada yang mau masuk? Ini kalau ada yang mau masuk, saya kudu tutup dulu share screen-nya. Siapa yang mau masuk? Ada pentingnya. Lama. Tadi bukannya udah ya?
Siapa lagi ada yang mau masuk? Nanti kabari ya kalau ada yang mau masuk. Soalnya harus tutup screen dulu. Ada lagi yang mau masuk nggak? Barisnya tiba-tiba jadi keluar. Oke, kita lanjutkan ya. Kedengaran? Suara saya masih kedengaran? Masih. Kedengeran Pak. Masih Pak, masih. Alhamdulillah masih. Masih Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar nih. Bentar ya. Nah, ini tadi baru sampai sini kan. Karena tadi saya bilang entomologi itu adalah cabang daripada ilmu biologi. Nggak ada. Nah. Mana? Oh iya. Belum terlihat? Ayah nurut ayah Pak, ada. Ada Pak. Oke. Nah, terus berbicara tadi peran serangga di dalam pertanian, atau ini peranan serangga secara umum. Pertama, peranan serangga dalam ekosistem. Kalau pertanian itu kan biasanya ekosistem buatan atau agroekosistem. Tapi di dalam ekosistem, si serangga itu punya beberapa peran. Pertama, misalkan pendaur hara. Ini membantu proses dekomposisi melalui pembusukan daun dan pengurai kayu, bangkai dan kotoran, atau pembalikan lahan. Nah, ini ada serangga-serangga yang punya peran sebagai dekomposer. Dekomposer, tahu ya, yang mendaur unsur hara di alam. Apakah itu unsur hara yang bersumber dari tanaman tumbuhan, dari bangkai hewan, atau dari bagian daripada hewan, seperti kotoran dan lain sebagainya. Dan pembalikan lahan, ada serangga yang fungsinya dia dia memutarkan siklus hara dan tanah pada ekosistem. Terus kemudian ada serangga yang punya peran sebagai penyerbuk tanaman. Penyerbuk itu apa? Polinator. Polinator pada tanaman atau tumbuhan. Dia punya peran membantu proses penyerbukan, mengawinkan, membantu proses perkawinan begitu ya. Atau pemencar benih, dia membantu proses penyebaran, pemencaran daripada benih karena aktivitas hidupnya yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu membantu atau memfasilitasi pemencaran benih satu tanaman atau suatu tumbuhan. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, memelihara komposisi dan struktur komunitas tumbuhan akibat perannya sebagai fitofag. Fitofag itu apa? Adalah organisme yang memakan tumbuhan atau istilah lain daripada herbivora.
herbivora, ada phytophaga, itu sama-sama saja. Adanya herbivore itu akan membantu memelihara keseimbangan struktur komunitas tumbuhan. Karena masing-masing daripada tumbuhan itu punya herbivore yang berbeda-beda. Ada herbivore yang hanya menyukai satu jenis tumbuhan. Ada yang 2 jenis, ada yang banyak jenis. Itu teman-teman sudah belajar mengenai apa? Mengenai klasifikasi hama, ada monofag, ada oligofag, ada polifag. Masih ingat atau tidak? Masih ingat atau tidak? Ya, Ingat-ingat masih. lupa. Sedikit, Pak. Ingat lupa. Oke, fix. Pertanyaan Ya. pertama, monofag itu apa? Yang memakan itu Pak, satu spesies, satu jenis. Satu spesies. Satu spesies. Oke, terus oligofag itu apa? Legofagma Banyak, tapi masih satu family. Yang memakan banyak Ini tanaman, Pak. berdengung. Coba satu orang, biar saya pilih deh. Satu orang. Rifki, coba. Oligofag apa? Rifki. Mana si Iki ini? Rifki ada tidak? Bentar, Pak. Bentar, ngapain nyari dulu? Oligofag Dari di apa? buku, Pak. Wah, bagus. Berarti catatannya masih ada. Bagus. Oligofag apa? Ada? Ketemu atau tidak? Ketemu atau tidak? Ada Ki? Rama. Tahu nggak apa oligofag? Rama mana Rama? Ada Pak, bentar. Oke, nyari lagi di buku. Ya Bu, Pak, di buku. Di Google, paling di Google. So, Hilmi apa oligofag? Mana Hilmi? Hilmin anu di luar, Pak. Hilmin anu di luar ya pemilihan sini. Ayo. Di sana aku bukuna. Alasan. Pak orang video ya ke dia, Pak. Oh, Pak beli majakan bohong tuh. Milarian sinyal, Pak. Iya, biarin. Dan nggak kelihatan di sini ya juga. Astagfirullahaladzim, Oke. ya Allah. Oke, siapa? Hilal. Kayak abis melengkapi, Oligofag apa? melengkapi. Melengkapi apaan? Hilal apa? Hilal? Mana Hilal? Hilang lagi nih. Itu KPU apa bukan? Mana Hilal? Nurul dah, Nurul. Nurul mana Nurul? Ada dua Pak, lagi. yang oligofag. Apa? Yang Oligofag itu apa? yang makan spesiesnya lebih dari satu, tapi masih satu family. Oke, itu baca buku atau tidak? Enakan suara anak. Oh, nice. Itu luar biasa. Terus yang satu lagi adalah polifag. Kalau polifag apa? Family-nya banyak. Familinya banyak. Tadi intinya kan kita lagi bicarakan ini mengenai komposisi dan struktur komunitas tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bisa terpengaruh keberadaannya karena aktivitas daripada phytophaga. Phytophaga itu ya herbivoranya begitu ya. Nah, terus kemudian serangga phytophag itu punya peran apa? Ya itu tadi, menjaga keseimbangan daripada komposisi struktur komunitas dalam ekosistem. Terus kemudian fungsi yang lain adalah, atau peranan yang lain adalah mendukung kehidupan hewan pemakan serangga. Ini maksudnya apa? Kan tadi kalau berbicara ekosistem, misalkan teman-teman kita berbicara segitiga ekosistem. Yang paling bawah itu apa? Di dalam segitiga ekosistem, yang paling bawah itu apa? Atau di dalam tingkat tropik atau tropik level? Ada produsen. Yang paling bawah itu apa? Konsumen.
Konsumen. Produsen. Oke. Konsumen 2. Produsen. Oh, produsen. Produsen itu apa organismenya? Tumbuhan. Oh, Tumbuhan atau tanaman. ya. Nah, mendukung kehidupan hewan pemakan serangga. Si serangga itu posisinya di mana? Si pitofag itu posisinya di mana? Di atasnya produsen, yaitu konsumen tingkat pertama. Paham? Paham. Posisi dia itu ada di atas produsen. Produsen terus konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama itu diisi oleh organisme-organisme fitofag atau organisme-organisme herbivora. Salah satunya serangga. Selain serangga, apalagi yang herbivore? Ya sama banyak. Hewan lain juga banyak yang dia karakternya herbivore. Tapi yang kita bicarakan adalah serangga. Terus kemudian, serangga mendukung kehidupan hewan pemakan serangga itu gimana? Kan setelah herbivore tadi produsen, terus konsumen 1, konsumen 2. Kalau konsumen 1 itu diisi oleh herbivore, maka konsumen tingkat 2 itu diisi oleh apa? Karnivor. Karnivor itu Pemakan daging, Pak. Pemakan daging, Pak. nah, pemakan daging itu termasuk pemakan serangga. Pemakan bebek. Jadi adanya serangga itu adalah mendukung kehidupan hewan pemakan serangga. Jadi ada serangga akan membantu kehidupan organisme di atasnya. Adanya organisme konsumen tingkat 1 itu mendukung kehidupan konsumen tingkat 2. Dan begitu seterusnya. Maka peran serangga salah satunya adalah mendukung kehidupan hewan pemakan serangga. Karena kalau nggak ada serangga, maka hewan pemakan serangga pun nggak akan bisa makan. Mati juga, nggak bakal ada juga. Mati ya Pak, bakal mati. Nah, terus kemudian peran selanjutnya apa? Setiap spesies serangga menjadi bagian dari satu komunitas yang lebih luas. Dan seandainya serangga tidak ada, maka keragaman dan kelimpahan organisme hidup yang lain akan ikut terpengaruh. Ya contohnya tadi, kalau misalkan konsumen pertamanya tidak ada, mungkin konsumen 2, konsumen 3, konsumen selanjutnya itu juga tidak ada. Paham sampai sini? Paham? Pak. Paham, Pak. Paham ya? Mengenai peranan serangga, kita masih berbicara perannya. Siapa? Keuntungannya. Kalau kerugiannya ya sudah barang tentu ada. Terus ada peran lain. Selain berperan dalam ekosistem, serangga juga berperan dalam aspek ekonomi atau berperan secara berpengaruh terhadap sisi ekonomi. Contohnya di Amerika, lebah madu atau apis mellifera atau apapun itu, lebah madu memiliki nilai ekonomi beberapa miliar dolar dari madu yang dihasilkannya. Nah, dari madunya itu. Terus kemudian dan beberapa miliar dan diperkirakan mencapai 5-6 miliar dolar per tahun dari aspek non madunya. Ini dari satu spesies madu saja. Spesies lebah saja. 5-6 miliar dolar per tahun. Berapa triliun? Atau berapa miliar? 5 miliar dikali berapa? 15.000 sekarang dolar. Maka itu yang dihasilkan atau itu yang dihasilkan oleh si lebah. Dari madu dan non-madu. Dari non-madunya apa misalkan? Selain madu aja produk turunannya apa? Royal jelly atau apapun itu. Nah, total perkiraan nilai ekonomi dari serangga sebagai polinator adalah lebih dari 100 miliar dolar per tahun. Ya, negara lain bisa mengestimasikan itu. Mereka punya hitung-hitungannya, ada penelitinya. Di kita, saya sendiri tidak tahu peran lebah di Indonesia itu menghasilkan berapa rupiah gitu. Ini peran daripada serangga. 100 miliar dolar per tahun itu sangat tinggi. Makanya ketika satu serangga dinyatakan misalkan terancam punah, itu sangat akan berdampak pada sisi lain daripada kehidupan suatu negara. Nah, ini terus serangga menguntungkan. Ada penyerbuk tanaman atau polinator. Si lebah juga tadi termasuk polinator. Nah,
polinator. Polinasi itu apa? Polinasi itu apa? Teman-teman ada yang tahu? Ini pelajaran apa ya? Fisiologi atau agronomi atau apa? Polinasi itu apa? Apa? Siapa yang jawab? Proses penyerbukan. Coba polinasi itu apa? Dia. Gimana deh? Coba. Proses penyerbukan, bukan Pak? Ya itu jawabannya. Itu bukan saya nanya. Iya Pak, proses penyerbukan. Iya, proses Proses penyerbukan. penyerbukan. Oh, nurutan. Oke. Diam, Hilmi kalau nggak mau jawab. Proses penyerbukan. Itu kalau secara alami ada tanaman itu yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, ya organisme lain, baik itu serangga biasanya. Ada juga yang penyerbukannya secara alami. Atas bantuan apa? Atas bantuan angin biasanya. Nah, banyak tanaman budidaya maupun tanaman liar atau gulma yang polinasinya dibantu oleh serangga. Jika dikonversi nilainya mencapai 20 miliar dolar di Amerika lagi, karena mereka yang rasanya komplit perhitungan-perhitungan begitu. Salah satu serangga yang terkenal sebagai penyerbuk adalah lebah madu, Apis mellifera. Tadi yang madunya dihasilkan berapa, terus hasil daripada membantu proses polinasi berapa juga. Nah, itu juga peran daripada serangga yang menguntungkan, yaitu sebagai penyerbuk. Terus selanjutnya ada serangga penghasil produk komersial. Produk komersil, jadi dijadikan bahan untuk membuat sesuatu. Lebah madu tadi biasanya menghasilkan madu, ya madunya yang dijual. Produknya komersialnya madu. Ulat sutra, Bombyx mori, itu sebagai benang sutra, jadi kain sutra, jadi baju sutra, mahal harganya, itu produk komersil. Ada Lasiferlaka, penghasil lak itu apa ya, produk lak. Itu juga produk komersil. Terus kemudian ada Spanish fly, itu digunakan sebagai obat kuat, ini kuat benta begitu ya, atau obat kuat berdiri banyak, ya. Obat kuat nahan malu misalkan, ya mungkin juga. Tapi ini adalah lalat Spanyol atau Spanish fly yang dia punya peran sebagai bahan penghasil produk komersil. Ini menguntungkan, tentu menguntungkan. Makanya pada wilayah tertentu itu bisa dihitung berapa keuntungan daripada keberadaannya dia. Di kita itu masih jarang ada hasil analisis mengenai kalau serangga itu menguntungkan, berapa sih sebenarnya keuntungannya. Kalau ditanya seperti itu saya sendiri tidak bisa jawab begitu. Tapi di negara lain itu sudah ada perhitung-hitungannya. Ada orang yang concern terhadap itu. Nah, terus kemudian ada serangga entomopagus. Entomopagus itu adalah serangga yang memakan serangga. Itu menguntungkan ketika yang dimakannya itu adalah serangga hama. Entomopagus itu yaitu karnivor atau konsumen tingkat kedua sebenarnya dalam trophic level. Nah, ini ada penjelasannya mengenai serangga entomopagus. Adalah serangga yang memakan serangga lain. Contohnya apa? Pada tahun 1868 terdapat kutu yang menyerang tanaman jeruk. Escheria furcasi, ini nama kutunya nih, si kutu daunnya, Escheria furcasi. Selama 15 tahun, hama tersebut telah merusak produksi jeruk di California. Kemudian pada tahun 1888, berarti dari 1868 ke 1888 itu kan ada 20 tahun. Hama, pada tahun 1888 diimpor kutu tempurung. Ini kutu tempurung itu kalau teman-teman lihat si kura-kura ini ya, kutu kura-kura, kutu kumbang kura-kura, kumbang koksi. Nah, ini Rhodolia cardinalis itu spesiesnya. Coccinellidae itu ya familinya. Nah, diimporlah si koksi ini dari Australia ke California. Jadi setelah berapa ini dia bilang 15 tahun, berarti ada jeda 5 tahun untuk penyesuaian. Karena ya mau adaptasi begitu dan lain sebagainya. Pada tahun dari 68 ke 88 ini kan 20 tahun selisihnya. Nah, apa yang terjadi? Yang ternyata
dalam waktu 2 tahun dapat mengendalikan populasi hama tersebut. Yang tadinya 15 tahun, serangan Listeria fusari, terus dengan bantuan si Rhododia cardinalis sebagai serangga entomofagus, dia dapat mengendalikan. Hanya dalam waktu 2 tahun itu sudah terkendalikan maksudnya. Jadi menguntungkan tuh si serangga entomofagus itu. Terus kemudian ada lagi. Ada serangga pengurai. Tadi contohnya penjelasannya di awal sudah, serangga yang menguraikan bahan-bahan. Ini memakan bahan organik, baik itu sisa tanaman, binatang, atau kotoran binatang. Contohnya adalah dung beetle dan Collembola. Dung beetle ini contohnya yang lagi gulung-gulung kotoran. Teman-teman pernah lihat ini atau belum? Pernah di kartun, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Ada suaranya nggak? Ada, Pak. Ada apa? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Baru ada apa? Baru ada. Ada. Tidak adanya dari mana? Dari mana? Dari ditanya, Serangga pengurai. pernah lihat nggak itu serangga yang menggulung itu? Oh, Lihat dari kartun, Oke. kata ibu. aslinya belum pernah. Belum, Pak. Ada yang pernah? Belum, Pak. Masya Allah. Belum, Pak. Berarti tugasnya nanti praktikumnya Udah, Pak, teman-teman udah, bakal Pak. nyari ini. Apa Yang itu? sudah syukur. Nanti praktikumnya salah satunya teman-teman akan mencari ini. Karena kita punya peternakan kan. Biasanya di sekitar-sekitar Kandang kambing, peternakan. Kandang domba apa di biasanya? kandang. Nah, itu Sapi. pasti banyak. Nanti salah satu praktikumnya berarti teman-teman harus melihat ini. Oke, catat. Nurul dicatat ya, nanti ingatkan. Nurul. Dan beetle. Iya, Pak. Dan ya semuanya, Nurul yang catat, ingatkan nanti tugas semuanya juga. Dan Collembola. Collembola itu pengurai juga. Ini mikro, ini nggak kelihatan. Tapi nanti kita bisa lihat. Nanti kita buat perangkap bagaimana melihat Collembola di serasah. Jadi nanti praktikum juga nih. Ini salah satu praktikum nanti teman-teman bakal melihat Collembola. Wujudnya kayak begini. Springtail. Kalau teman-teman mau lihat Collembola itu kayak gimana bisa dilihat dulu. Nanti praktikumnya teman-teman bakal mencari atau menemukan Collembola pada lahan. Nah, ini dung beetle di Mesir dianggap suci sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Ribuan tahun. Kalau sekarang kan baru 2000 Masehi. Ribuan tahun sebelum Masehi ya mungkin tahun berapa begitu ya. Nah, si kumbang ini diimpor ke Australia, dari Mesir ke Australia untuk mengendalikan kotoran sapi di peternakan. Kalau teman-teman tahu, yang sudah semua tahu sebenarnya di Australia itu kan banyak apa? Sapi. Peternakan sapi. Nah, oke, good. Peternakan sapi. Jadi ketika populasi ternaknya itu banyak, maka kotorannya pun banyak. Nah, ceritanya ini berarti ceritanya kenapa sampai diimpor? Karena berarti di Australia itu sangat sedikit. Jadi apa yang terjadi? Butuh asupan dari luar. Nah, diimpor, akhirnya si kumbang ini, si dung beetle ini menjadi pembantu proses dekomposisi kotoran sapi di peternakan. Makanya nanti pas praktikum cari kandang, terus kemudian usahakan mendapatkan si kumbang ini. Kecil ukurannya mungkin ada seujung ini nih, kalau di saya sejari sekukunya kelingking, terus kecilnya segitu. Karena saya dulu pernah koleksi juga, pernah dikoleksi ukuran kuku daripada kelingking, teman-teman. Ini si serangga yang hitam-hitam itu wujudnya kecil. Berarti yang bulat ini juga kotorannya kan kecil juga. Nah, kebayang kalau kumbangnya besar, kotorannya segede ini besar juga kan, sieun begitu ya. Bubulutukan. Nah, itu serangga sebagai pengurai. Terus kemudian serangga sebagai pemakan gulma. Gulma itu apa?
Teman-teman tahu, ingat gulma itu apa? Yang tanaman yang mengganggu, merusak, dan merugikan. Apa? Betul begitu? Ada yang tahu? Tuhan. Ayo. Tumbuhan Oke. yang Tumbuhan. tumbuh di sekitar Jadi tumbuhan yang tidak tanaman budidaya. diinginkan dalam pertanian. Oke, good. Nurul, dengerin. Bukan tanaman kalau gulma katanya. Tapi tumbuhan yang mengganggu, merusak, merugikan. Oke. Nah, serangga pemakan gulma berarti sekalipun serangga itu herbivore, tapi dia seharusnya menguntungkan, bermanfaat. Paham nggak? Jadi tidak semua serangga herbivore itu merugikan. Ada menguntungkan. Ketika apa? Ketika yang dimakan itu adalah spesies-spesies gulma atau tumbuhan yang tidak dikehendaki oleh petani. Nah, contohnya apa? Ini larva Cactobactis cactorum, melubangi kaktus Opuntia sp. Nah, jadi ada kaktus, nih awalnya tanaman kaktus itu diimpor ke Australia. Tetapi akhirnya tumbuh merajalela pada area seluas lebih dari 25 juta hektar. Kebayangkan, kaktus itu bagus kalau sedikit, tapi kalau banyak, selain bahaya juga jadi tidak indah. Akhirnya untuk mengendalikannya apa? Nah, digunakan si Cactobactis. Dia memakan. Dia herbivore, pemakan tumbuhan. Jadi menguntungkan. Nah, ini bicara tadi menguntungkan, terus kemudian yang merugikan kira-kira gimana? Ya kalau yang merugikan, ini statementnya ternyata hanya 1% dari total populasi serangga yang bersifat merugikan. 1% dari seluruh serangga yang ada di permukaan bumi. Berarti 99%-nya kan menguntungkan. Sekalipun kita kadang tidak tahu untungnya apa, ya kita nggak cari tahu. Yang menguntungkan, yang merugikan itu apa? Ya paling tidak serangga yang dia berperan sebagai hama, terus kemudian sebagai vektor penyakit. Kalau sebagai hama ya teman-teman sudah belajar banyak. Hama pada tanaman apa, hamanya apa, begitu. Ini hanya contoh saja. Orang batang coklat, ini Lavarpata lugens. Terus vektor penyakit ada Aedes aegypti, faktor penyakit demam berdarah. Tapi hama di pertanaman itu atau serangga hama di pertanaman itu sangat banyak. Nah, berarti kalau yang banyak itu hanya 1%, berarti berapa banyak serangga keseluruhan? Tentu lebih banyak daripada itu. Terus kemudian serangga parasit manusia. Parasit pada manusia, kutu busuk itu, atau kutu apa? Kutu kepala ini kalau garuk-garuk. Itu juga merugikan. Tapi selebihnya serangga itu ya menguntungkan. Selain daripada tadi, tentu yang nanti akan kita bahas mengenai serangga-serangga yang ada dalam pertanian, kalau misalkan yang herbivore hama itu sudah kita pelajari, sudah kita bahas pada mata kuliah ilmu hama penyakit, terus kemudian dari dasar perlindungan tanaman, maka kita akan berbicara mengenai serangga-serangga lain yang punya peran dalam pertanian. Apakah itu predator, parasitoid, dan lain sebagainya. Ada, ini juga, ini. Ada keystones. Ini teman-teman harus ingat, serangga keystone itu apa sih? Adalah serangga pengendali serangga lainnya. Contohnya apa? Contohnya rayap. Rayap sebagai decomposer. Decomposer itu apa? Apa tadi? Ada yang masih ingat? Decomposer itu? Pengurai. Pengurai. Oke, rayap itu menguraikan apa? Biasanya ada yang teman-teman tahu? Kayu. Kayu, Pak, kayu. Kayu, terus? Hasil pelapukan tanaman. Pelapukan tanaman. Jadi ketika rayap berperan, ketika rayap melapukan dia makan selulosanya, kan sisa daripada kayu-kayunya tiba-tiba, bukan tiba-tiba maksudnya, pada perjalanannya hasilnya itu kayunya itu lapuk, terus kemudian akan kembali ke tanah. Jadi akan terjadi siklus nutrisi di sana. Jadi balik lagi ke tanah kan, itu fungsi daripada rayap. Nah terus kemudian apa hasilnya ketika bahan-bahan organik itu berhasil didekomposisi oleh rayap? Tanah mendapatkan suplai nutrisi dari sana. Benar atau tidak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Bayang, Pak. Oke, nah,
Setelah hasil daripada dekomposisi itu terserap oleh tanah, tanah punya nutrisi, terus kemudian si tanah itu akan menunjang kehidupan tumbuhan lain. Akan ada tumbuhan yang tumbuh begitu ya. Tumbuh, terus apa yang terjadi ketika ada tumbuhan yang tumbuh itu? Dia akan mengundang herbivora lain datang. Datang kan? Makan. Karena ada yang tumbuh, terus ada herbivore, terus makan. Apa yang terjadi ketika ada herbivore yang makan? Biasanya akan ada karnivor juga yang menyerangnya. Ada karnivor juga yang mengintainya, yang mengintai si herbivore. Nah, ketika ada si karnivora itu, apa yang terjadi? Pasti ada lagi karnivora lain yang mengintainya juga. Padahal ceritanya itu awalnya dari rayap. Kehidupan rayap mendekomposisi bahan organik. Itu namanya keystone, pengendali serangga lainnya. Jadi dia mengendalikan itu. Kalau dia nggak berhasil mendekomposisi, maka mungkin tidak akan ada kehidupan yang tadi, yang selanjutnya. Paham maksud daripada keystone? Paham atau tidak? Ayo. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ulangi Pak. Kurang Jadi paham, si Pak. keystone ini, sebelah mana yang kurang paham nih? Jadi si keystone ini adalah serangga yang dia punya peran mengendalikan kehidupan serangga lainnya. Jadi kalau dia bermasalah, maka akan menjadi masalah pada serangga lain. Contohnya rayap di sini. Rayap itu sebenarnya perannya dia mendekomposisi bahan organik. Ketika dia beraktivitas, ketika mendekomposisi bahan organik, maka yang dihasilkan itu selain daripada rayapnya hidup adalah hasil dekomposisinya. Berupa sisa-sisanya, sisa-sisa pelapukannya. Nah, itu akan diserap oleh tanah, menjadi nutrisi kan, pelapukan-pelapukan serasa, daun-daun kering, dan lain sebagainya, itu biasanya jadi nutrisi lagi untuk tanah. Paham sampai sana? Paham Pak. Paham. Kalau paham. Oke, nah, ketika si hasil pelapukan itu diserap oleh tanah sebagai nutrisi, ya kan, sebagai bahan organik, terus kemudian menyerap tanah. Nah, tanah itu akan menunjang kehidupan si tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Misalkan dari hasil dekomposisi tanahnya udah mengandung bahan organik, terus kemudian ada biji apa yang tumbuh. Nah, biji itu akan tumbuh dengan bagus. Karena apa? Karena nutrisi terpenuhi. Dari mana? Dari hasil dekomposisi si rayap tadi. Paham sampai sana? Paham. Paham nggak sampai sana? Paham. Oke. Pak. Setelah ada tumbuhan yang tumbuh. Kenapa? Kalau rayap mendekomposisikan bahan organik, salah satunya kayu. Yang unsur haranya bagus. Terus, Kalau seumpama rayap itu dibiarin, salah satunya rumah kayu yang ada rayapnya, bagaimana itu Pak? Roboh mungkin rumahnya. Ya nggak mungkin, itu ya pasti roboh, bukan mungkin lagi. Kan kalau rumahnya kayu semua, kalau dimakan rayap ya roboh, betul. Nggak ada yang salah dengan itu. Berarti ini salah satu ini Pak ya, yang merugikan bagi manusia. Nah, konsep merugikannya itu kalau gimana kalau rayapnya mendekomposisi rumah tadi ya tentu merugikan. Tapi kalau di hutan, kalau dia mendekomposisi tumbuhan atau pohon-pohon yang sudah tua, terus kemudian didekomposisi, kalau tidak ada rayap, gimana dia di hutan itu banyak sampah-sampah tumbuhan yang tidak terdekomposisi. Jadi dari sini, apakah si rayap itu menguntungkan? Ya tentu menguntungkan. Justru khawatir kalau tidak ada pengurai kan. Tapi kalau berbicara tadi di rumah, bukan hanya di rumah, sekarang itu di perkotaan juga ada pengendali rayap. Karena apa? Kalau sudah ada rayap, biasanya itu pasti dia bikin sarang begitu ya. Itu pasti akan merusak, betul. Gitu. Tapi yang di sini Ya Pak,
Makasih, yang dibicarakan itu adalah keuntungannya daripada aktivitasnya, yaitu di mana? Oke, ketika di dalam ekosistem. Begitu ya. Lanjut lagi tadi. Jadi ketika ada tanaman yang tumbuh atau ada tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang akan lebur karena dia dapat nutrisi dari aktivitas si rayap tadi. Ada tumbuhan yang tumbuh, ada tumbuhan. Apa yang terjadi? Itu akan mengundang organisme lain. Pasti ada yang menganggap bahwa tumbuhan yang tumbuh itu adalah makanannya. Akan ada herbivora yang datang. Nah, karena dia makan tumbuhan itu, herbivoranya bisa hidup. Itu kan secara panjang lebar, dia bisa hidup itu karena si rayap tadi. Terus kemudian adanya herbivor itu akan mengundang karnivor. Karnivoranya bisa makan herbivor, herbivornya bisa makan tumbuhan, tumbuhannya bisa hidup karena ada unsur hara dari proses dekomposisi, dekomposisinya bisa terjadi karena ada aktivitas rayap tadi. Begitu? Masih belum paham atau sudah paham? Paham. Ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan keystone spesies itu apa atau gimana penjelasannya, maka teman-teman harus bisa menjelaskan. Jangan sekali-kali cari dalam bahasa Inggris keystone, terus ditranslate key itu kunci, stone itu apa? Batu atau apa? Keystone. Batu kunci. Nah, terus dijelasinnya gimana? Itu jadi kunci atau kunci jadi batu. Jadi dengarkan penjelasannya baik-baik. Begitu ya? Begitu ya? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Siap, dapat Satu dimengerti, lagi Pak. barusan apa? Nah, kalau tadi rayap itu ada di kehidupannya di permukaan, ada juga yang di ekosistem perairan. Biasanya ada serangga juga yang fungsinya sama, menjaga keberlangsungan siklus nutrisi yang ada di dalam air. Itu ada juga. Nah, terus kemudian keanekaragaman serangga. Ada 5 ordo yang memiliki kelimpahan spesies tertinggi. Ini top 5-nya, begitulah kurang lebih. Jadi diantaranya adalah Coleoptera. Ini paling tidak pada saat atau kuliah entomologi teman-teman mengetahui ini. Ini dihafalkan begitu ya. Coleoptera. Coleoptera itu apa? Atau teman-teman ada yang tahu? Kita sudah pernah belajar ini apa belum sekilas? Lupa, Pak. Taunya itu yang Lepidoptera, ulat ya, Pak. Nah, itu. Jadi di dalam mata kuliah entomologi ini paling tidak teman-teman mengetahui lebih banyak daripada sekedar Lepidoptera. Kalau Coleoptera itu adalah serangga dari kelompok kumbang. Kumbang-kumbang. Kumbang yang besar, yang kecil itu ordonya Coleoptera. Ordo, teman-teman tahu kan posisi ordo itu di mana? Ordo sebelum spesies tentunya. Spesies itu kan paling spesifik ada di bawah, ordo itu di atasnya. Paling tidak teman-teman bisa mengetahui ordonya saja. Coleoptera itu ordo untuk serangga-serangga kelompok kumbang. Memiliki lebih dari 350.000 spesies. Banyak, 350.000. Terus kemudian Hymenoptera. Hymenoptera itu adalah kelompok dari lebah dan tabuhan. Lebah-lebah begitu ya. Lebah, terus kemudian tadi yang suka ada odeng teman-teman tahu odeng? Kalau di rumah-rumah odeng yang hitam. Lebah, sejenis lebah, Pak. Ya, lebah, ya sejenis lebah. Lebah dan sejenisnya, maka itu termasuk ke dalam Hymenoptera. Dia memiliki hampir 250.000 spesies. Terus kemudian ordo selanjutnya adalah Diptera. Diptera itu serangga yang punya sayap 2. Yang terlihatnya hanya 2. Ini hanya ada lalat dan nyamuk. Ada lalat, ada nyamuk, itu Diptera. Ada hama, ada yang menguntungkan banyak juga, itu Diptera. Dia memiliki spesies antara 125 sampai 150.000 spesies. Sangat banyak sekali. Terus ini yang selanjutnya, ini yang familiar, yang mungkin sering teman-teman dengar. Lepidoptera. Lepidoptera itu adalah kelompok kupu-kupu dan ngengat. Kalau tadi dia bilang ulat, ya ulat itu kan bahan atau pradewasanya kupu-kupu atau pradewasanya ngengat.
kupu-kupu dan ngengat itu Lepidoptera, memiliki spesies antara 125 sampai 150 ribu spesies. Terus Hemiptera. Hemiptera itu adalah kepik-kepikan, kepik sedikit 95.000 spesies, banyak sekali. Terus kemudian sekitar 200.000 spesies tergolongkan pada ordo belalang-belang. Ordo kelompok belalang-belalang. Belalang, jangkrik, terus kemudian orong-orong, nah itu Orthoptera tuh. Nanti teman-teman praktikum selanjutnya ada praktikum mengenai ini, apakah Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera, Hemiptera, Orthoptera. Sekalipun masih banyak, tapi paling tidak ini ada 6, ada ordo yang paling banyak begitu. Ini keanekaragamannya. Oke, sampai sana dulu. Ada yang mau tanyakan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ini suara saya terdengar Benar, Pak. tidak? Ada Pak, Ada, terdengar. Pak, ada. Cukup, Pak. Oke, ada yang ini? Nah, ini yang paling teman-teman harus pahami. Beberapa alasan kenapa spesies serangga itu begitu banyak. Pertama, kebanyakan daripada serangga itu ukuran tubuhnya kecil, relatif kecil. Panjang tubuh antara 0,25 sampai 330 mili. 330 mili itu berapa senti? Berapa senti? Berapa senti 330 mili? 33. Ya, 33. Sejengkal lebih ya, kalau sejengkal 2 sejengkal setengah itu 33. Nah, dengan bentang sayap juga sama antara 0,5 sampai 300 mm. Sehingga serangga dapat hidup pada berbagai habitat yang bervariasi. Itu karena ukurannya sangat kecil. Dia bisa mobilitasnya tinggi. Selain dia gerak sendiri, dia bisa digerakkan oleh angin. Ada angin kemana-mana, dia ada yang ikut terbang. Dia lagi terbang, ada angin aja, dia bisa nambah kecepatannya. Jadi kalau saya pernah dengar begini, ada serangga yang dia kecepatan pindahnya itu bisa sampai 10 km per jam. Itu saya ngebayangkan gimana ceritanya serangga terbang dengan kecepatan tinggi, misalkan 10 km per jam. Kan ya itu seolah-olah serangga itu terbang dibantu oleh angin atau dibantu oleh kendaraan. Itu kan. Nah, terus kemudian kemampuan yang tinggi dalam berkembang biak. Itu serangga. Serangga itu kan sekali bertelur misalkan itu berapa? Jarang yang ada 1, 2, biasanya ratusan, ribuan dalam sekali generasi. Jadi kemampuan berkembang biaknya tinggi dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kalau manusia saja misalkan butuh waktu 9 bulan mengandung, melahirkan, rehat dulu, mengandung lagi 9 bulan lagi, melahirkan lagi 2 tahun, paling cuma 2 kan anaknya. Tapi kalau serangga kan tidak demikian. Dalam rentang waktu 1 bulan misalkan. 1 bulan dia punya menghasilkan 1000 telur. Dari 1000 telur itu misalkan jadi 900 larva. Dari larva itu kemudian yang jadi pupa sampai jadi dewasanya berapa. Terus dewasanya di bulan berikutnya dewasanya melahirkan lagi, bertelur lagi. Itu sangat cepat sekali. Makanya ketika misalkan perbedaan dia berpindah pada satu wilayah ke wilayah lain, itu akan mempengaruhi proses terjadinya evolusi atau perubahan. Bisa jadi begitu. Terus kemudian, kemampuan melindungi diri dari musuh yang tinggi dengan memiliki alat pertahanan yang beragam dan efektif seperti pertahanan secara kimiawi. Misalkan ada bombardier beetles atau kumbang yang dia punya senyawa kimia untuk pertahanannya. Ada, kalau teman-teman buktinya mana ya, di jari saya ada bekas dibombardir itu, kayak luka bakar. Ada saat tempo hari cari serangga, terus kebetulan nemu, terus mau ditangkap, terus dia das gitu, mengeluarkan asap cairan gitu, terus kena tangan, akhirnya kayak luka bakar. Itu pertahanannya diri dia. Terus kemudian pertahanan secara fisik, biasanya ada yang banyak durinya.
Itu juga satu bentuk pertahanan. Terus secara kimia, kamuflase, ada serangga yang mirip mirip dengan lingkungannya, warnanya, ada lain sebagainya. Itu sebagai bentuk pertahanan yang membantu dia bisa bertahan hidup lebih lama. Kalau manusia kan tidak, kamuflase nggak ada. Terus kemudian pertahanan secara kimia nggak punya. Jadi lebih banyak kelebihannya si serangga. Terus kemudian yang keempat, struktur tubuh yang mengagumkan. Karena banyak mengalami modifikasi dan membentuk struktur yang menunjang kelangsungan hidupnya di permukaan bumi. Mengagumkan dalam artian apa? Dalam satu ordo misalkan itu ada dari berapa ratus ribu spesies tadi, itu punya bentuk tubuh yang berbeda-beda. Sangat indah gitu ya. Dari satu sisi kalau teman-teman explore sendiri begitu ya, serangga itu gimana sih bentuknya, akan menakjubkan, akan sangat mengagumkan begitu. Mungkin ukurannya kecil-kecil, tapi bentuknya sangat mengagumkan tadi. Kalau nanti misalkan pas praktikum teman-teman explore saja di kebun, menemukan serangga apa saja, itu akan kelihatan teman-teman dapat berapa banyak atau berapa jenis begitu. Nanti praktikumnya salah satunya itu. Mungkin praktikumnya mulainya minggu depan. Setelah teman-teman perkuliahan ini. Minggu depan kita bisa mulai praktikum. Ya. Nah, terus kemudian penamaan dan klasifikasi serangga. Ini sebenarnya sekilas saja. Jadi penamaan itu biasanya spesies ini ada ordo. Kalau ordo yang tadi ada Lepidoptera, terus kemudian Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Odonata dan lain sebagainya. Nah, penamaan itu sama dengan kalau tanaman juga sama menggunakan sistem linear atau lineus. Spesies diberikan dua nama, kata pertama adalah genus, kata keduanya adalah spesies. Contohnya ini, Apis mellifera. Jadi ditulis miring, huruf Latin dan dicetak miring. Oh, cara nulisnya ini, Apis, A yang pertama itu kapital, mellifera, M-nya kecil. Jelas nggak teman-teman mengenai penulisan nama satu spesies? Jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terus ada masalah lagi begini, tempo hari saya pernah, Pak, tulisan saya itu miring. Jadi untuk membedakan antara kalimat utama terus pas mau nulis spesies itu sama-sama miring, jadi nggak tahu gimana membedakannya. Biasanya ada yang menggunakan garis bawah. Termasuk kalau saya berikan tulisan saya itu miring. Pas nulis spesies maka saya biasanya pakai garis bawah. Karena sama-sama miring, yang membedakannya adalah garis bawahnya. Itu. Jadi teman-teman juga harus tahu nanti, termasuk bukan hanya nulis serangga, tapi juga dalam hal menulis spesies tumbuhan misalkan atau organisme yang lain. Begitu ya, paham ya mengenai penulisan, penamaan. Nah, ini klasifikasi tadi ada order nih, ordo, ada family, genus dan spesies. Biasanya secara umum ini saja. Ordo, family, genus dan spesies. Ordo, family, genus dan spesies. Ordo, family, genus dan spesies. Itu simpelnya ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, terus kemudian ada serangga di berbagai budaya di dunia. Ini masih mengenai kehidupan serangga. Kumbang Scarabidae. Kumbang Scarabidae ini merupakan barang yang religius pada budaya Mesir kuno. Ini jauh-jauh. Ini budaya. Jadi sangat-sangat diagungkan. Ini ilustrasi gambarnya si Scarabidae. Terus kemudian ada sikada. Ini cicadas. Cicadas bukan cicadas di Bandung ya. Tapi sikada itu tongeret. Merupakan simbol kelahiran kembali atau keabadian. Ini pada satu kepercayaan pada budaya-budaya wilayah tertentu. Terus kemudian ada belang sembah digunakan sebagai dalam seni bela diri di Cina. Belang sembah itu praying mantis begitu ya. Terus kemudian Odonata. Odonata itu apa? Odonata itu adalah kelompok capung.
capung biasa, capung jarum, teman-teman tahu kan? Itu odonata. Sebagai penanda ketidakmungkinan keabadian. Ini pada satu kepercayaan tertentu pada zaman dahulu itu ada. Jadi kalau ada misalkan si odonata nih, si capung, biasanya itu menjadi pertanda apa? Termasuk saya waktu kecil itu betul ingat betul. Ada belalang jarum apa? Ada capung jarum. Kita nggak boleh menyentuh apalagi membunuhnya. Katanya Pak Malik nanti bisa jadi ada keluarganya yang meninggal. Kan itu semacam budaya dan keyakinan, mitos dan lain sebagainya. Tapi berkaitan dengan serangga. Teman-teman ada juga kan pengalaman demikian mengenai serangga? Ada yang punya pengalaman di wilayahnya? Ada, Ada Pak. atau tidak? Ada. Apa? Nurul Jawab, apa? jawab. Ada. Pak, katanya kalau ada Apa? non sih gaang. Kalau ada apa? Serangga gaang mah masuk na tanah gini, Pak. Yang suka di tanah. Iya orang-orang. Nah, Orang-orang. itu kalau misalkan ada ke rumah teh cenah itu teh ada yang namanya Ada yang ke rumah. jahat. Ya iya ada yang. Irfan. Oh, iya. Ada yang sirik atau apa gitu. Ya, ya itu kan contoh, maksudnya itu budaya, Ya. itu kepercayaan ya. Oke, itu mitos atau bukan kan kita nggak tahu. Terus apa Ya lagi? Pak, ada juga Pak. Ada Pak, ada. Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu Pak. Kalau ada ke rumah Apa? katanya ada Tamu, Pak. tamu, Pak. Kupu-kupu, tamu. Iya milola. Ya, Ini Kita cang lagi cang Pak, yang nomor tauke lo. Kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu, Ya, Pak. oke. nyasuk rek korek we. Itu ya. Kalau ada kupu-kupu ke rumah, tentu ada tamu. Ya, tamunya itu kupu-kupu, berarti betul. Nggak salah juga. Terus ada lagi apa? Ente Pak tamuna manusia gitu sanes kupu-kupu. Ya, ya, ya. Kupu-kupu mah pertanda gitu. Saurna teh. Oh, petanda. Iya, oke. Terus kalau misalkan apa lagi? Ada lagi ya? Ada lagi Logo, ya? Pak, logo. Lege. Logo apa? Oh, Lege. lagi. Gimana Saya lagi? nomoran, Pak. Gimana? Gimana? Kumbang, Pak, kumbang. Pak Ya, semut, gimana, semut Pak, Pak? semut. Semut. Gimana si kumbang dulu dah? Sandra, gimana Sandra? Jadi cenah mah, Pak, dina handapkeun sayapna teh sok aya nomoran, Pak. Dina kumbang eta teh. Barudak togel dah, Pak. Kade, Pak. Aduh. Kacau. Ya, ya mungkin bisa jadi begitu. Itu kan dipercayai, makanya Sandra tahu dan dia percaya beneran. Gitu. Berat pan sok Terus ada masang lagi di nggak? tanah, Pak. Semut Pak, semut. Apa semut apa? Ada yang manis, berarti itu keluarganya harmonis, Pak. Siang. Benar. Iya Pak, betul kan. Manis itu tandanya harmonis, Pak. Gula. Teori manis mah. gimana eta? Gula. Manis teh nggak Ya, giung, ya. Mi. Gula. Eta sahur sesepuh Pak di dieu. Yo, makasih. Nupugu mah Ya, paling tidak itu kan apa namanya? Bang Bung, Pak. Paling tidak, Nu puguh mah diabetes, ya Mi. udah cukup. Oke, cukup ya. Jadi paling tidak di berbagai budaya di belahan dunia termasuk di wilayah teman-teman gitu ya. Ya ada yang berkaitan dengan serangga-serangga tadi. Itu juga mewarnai apa namanya? Pengetahuan kita begitu ya. Termasuk kalau misalkan tempo hari kalau teman-teman lihat lihat kunang-kunang begitu kan? Kunang-kunang itu lampiridae. Kunang-kunang yang Kuku yang meninggal apa itu teh? Mata genderuwo, nah, cenah, itu Pak. nah, kan begitu kan? Benar kan? Kujuring, Padahal Pak. kalau sekarang kalau sekarang teman-teman lihat itu akan sangat senang sekali. Kalau saya sejujurnya kalau masih lihat kunang-kunang itu berarti masih ada begitu ya. Itu sangat bagus gitu. Ekosistemnya masih terjaga. Tapi kan Proses apa yang nama kunang-kunang nak? iya, karena ekosistemnya sudah rusak. Jadi apa namanya banyak faktor yang mengakibatkan Ya, Hmm. mohon nu mau bagian kurang, dari Pak. hidup. Iya. Bukan itu juga. Oke, lanjut ya.
Terus kemudian pada beberapa negara serangga itu diperdagangkan. Ini juga jadi keuntungan secara ekonomis. Di Jepang misalkan ada Dorcus curvidens, Lucanidae, itu kupu-kupu besar begitu ya. Dapat dijual antara 40.000 sampai 150.000 yen atau antara $300. $300 kali 15.000 itu kan lumayan. Terus kemudian kupu-kupu yang diekspor untuk membantu konservasi habitat alami dari Papua Nugini. Diperkirakan lebih dari 1 juta per tahun. Ini juga ada harganya berarti. Jadi serangga itu diperjualbelikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada yang untuk koleksi, ada yang untuk konservasi dan lain sebagainya. Termasuk di kita kalau teman-teman ke Taman Mini di Jakarta, itu ada yang jual kumbang-kumbang yang bagus begitu ya. Itu lumayan harganya, ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada nilai ekonominya. Terus kemudian serangga yang bisa dimakan atau serangga yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Nah, serangga sebagai makanan mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi, khususnya mengenai protein dan lemak. Makanya satu statement pernah saya dengar mengenai bahwa serangga itu adalah protein source alternatif. Jadi alternatif sumber protein bagi manusia. Di Indonesia ada ulat jati, ulat turi, laron, belalang. Ini teman-teman mungkin ada yang pernah makan ini. Itu rasanya enak katanya. Simet Pak, simet. Simet. Nggak pernah Pak, nggak pernah. Simet. Nah, kalau belum pernah nanti boleh kalau mau praktiknya. Alergi Pak, alergi. Kan di dusun banyak ya. Yang besar-besar itu kan banyak ya. Nah itu biasanya lebih banyak. Di Jogja tuh banyak, ada kalau ke ke tempat wisata ada yang menjual olahan-olahan. Kan di Borobudur. Terus kemudian ada Di Pangandaran juga. di Meksiko ada. Nanti kalau Dea ke Pangandaran boleh bawa belalangnya, belalang goreng atau apa gitu ya. Tahu Asin Jamal Pak. Di sana tuh. Eta we Pak belalang di Tahu dia. Pak Pangalahan Pak. Pesen bisa. Nah iya. Juga bisa Pak. Iya. Terus kemudian di wilayah lain ya ada ulat yang dijual dalam kaleng. Ini sudah diindustrikan. Terus kemudian di Thailand ada dibuat bumbu masakan. Terus ada yang dimakan, laron dan belalang itu biasa dimakan. Nah ini hasil pengujiannya, ini hasil penelitiannya mengenai berapa kandungan nutrisi yang ada pada beberapa spesies serangga. Lihat energinya, protein. Nih, kebutuhan per kapitanya itu 37 gram. Tapi apa yang terkandung dalam ini, termitida itu rayap juga. Di dalam rayap itu ada 38,4% lebih tinggi daripada standarnya, daripada kebutuhannya. Terus ini pada Saturnidae, ada 26,3%. Ini Saturnidae juga, ini beda spesies, 76,3%. Proteinnya sangat tinggi. Jadi pantas kalau misalkan ada yang bilang bahwa serangga itu adalah sumber protein alternatif. Apabila nanti di kemudian hari sumber protein yang ada saat ini itu sudah berkurang. Karena apa? Potensinya serangga itu jumlahnya banyak. Jadi berpotensi untuk dikembangkan sebagai protein source, begitu, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan edible, bisa dimakan maksudnya. Nah, ini konservasi serangga, ya saya bilang ini nanti bahasan di kemudian hari. Di bahasannya sampai protein source atau manfaat daripada serangga begitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada atau tidak? Untuk praktikum kita mulai minggu depan ya. Saya nanti share dulu modulnya, nanti saya kasih ke siapa? Boleh ke yang suka di kampus itu, kalau enggak Yustika, Hilal biasanya. Mereka lagi sibuk, lagi gitu, Pak, jadi tukang pemilu ya. Iya Pak, Hilal Pak. Hilmi we Pak. Hilal, Pak, Hilmi. iya, Pak. Ame Nanti ngaji. saya kasih ke mereka ya. Oke Hilmi ya. deui, Ada yang Hilmi tanyakan deui. dulu? Hilmi, Pak lah.
Pak? Insya Allah Ada yang tidak. bertanya dulu nggak? Tidak. Sebentar, saya absen dulu ya. Siapa? Hadir Pak, hadir. Sofian. Sofian ada nggak? Sopian nggak ngambil Pak. Sopian mah nggak ngambil. Nggak ngambil Pak. Ngambilnya BPO. Nggak ngambil ya? Ya. Kan kemarin Oke. cuti. Andra. Cuti Pak, Andra cuti. nggak ada. Cuti. Aat. Hadir. Aat. Hadir. Mana si Aat? Mana? Hadir. Hadir, hadirin. Kamera buka. Saya, Kameranya buka. Hadir. ntar, saya ini dulu, stop dulu ini. Mana Aat? Hadir, 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 hadir. Hadir. Wah, sayang. Kirain di bengkel. Kirain di bengkel, Aat. Enggak, Pak. Aris. Aris. Gember Aat, Pak. Aris, mana Aris? Aris. Aris ada? Riz, hadir, Riz. Aris nggak ada? Mana Aris lah? Lau, Aris, lau. Tadi pagi masa main snap dah. Dia tidur. Hadir. Tak ada ya? Enggak ada. Yustika. Yustika ada? Yustika mana? Nah, mana Jessica? Hadir Pak, hadir. Ada Pak. Itu ada Yustika, Pak. Mana? Ring. Ada, oke. Hadir Pak. Ramdhani nggak ikut ya? Ramdhani nggak ikut ya? Yo. Hilal. Hadir. Pandu nggak Pandu? Pandu tadi mana? Hadir, Pak. Hadir. Mana Pandu? Hadir, Pak. Pandu di mana Hadir, sekarang? Pak. Hadir. Dia Hadir, di mana? Pak. Di Tasik. Videonya Bang aktifin. Yo. Di mana? Pandu di Hadir, Tasik. Pak. Pak. Hadir saya. Ya. Ya. Wiwin. Hadir Pak. Wiwin ada? Ada. Mana? Mana Wiwin? Oh, ada. Hadir oke. Pak. Junaid nggak ikut ya? Hilmi. Ayo Nih, Hadir, mana? Pak. Hadir, Pak. Nggak ada Hadir, yang hadir. dirimu? Pak itu, Pak. Pak Ramdhani nggak bisa masuk katanya Pak. Oke. Ya dia nggak ikut kok. Dia ikut atau Ikut, enggak? ikut katanya Pak. Cuman nggak bisa masuk dari tadi juga. Dodre. Hadir. Hadir. Dodre mana? Ada ya? Ada. Yosep. Yos. Hadir, Pak. Mana Yos? Ada, Pak. Hadir, Pak. Yos. Ada nih. Yos. Oh iya. Oke. Rian mana Rian? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rian. Hadir. Ella, mana Rian? Oh iya benar. Astri. Hadir Pak. Asti. Hadir Pak, hadir. Dea. Hadir Pak. Oke, Asti nuhun. Dea mana? Sandra mana Sandra? Hadir, Pak. Hadir. Sandra ada kan? Tadi apa? Hadir Oke, Pep. oke. Aduh. Hadir. Rama. Tong tarik pun karena Hadir. Pep. Ada, Pak. Ada. Mana Rama? Ada. Ella mana nggak kelihatan? Oh, Pak. Mana? Ada. Coba Hilmi. Assalamualaikum. Nah, Pak. oke, Ada. terus. Fahrul. Hadir, Pak. Fahrul. Hadir. Fahrul. Hadir. Enggak kelihatan, Pak. Fahrul di sininya kucing atau mah. Terus Hilda nggak ikut ya? Irfan mana Hilda Irfan? mana, Mi? Hilda? Hadir, Pak. Irfan. Hadir, Pak. Mana Irfan? Hadir. Mana? Pertama. Ini.
Oh, Ibak oke, atau oke. ibak. Si Patrick dia mana? Rifki. Gandeng Rahman. Rifki mana? Rifki. Hadir Pak. Rifki. Hadir. Hadir Ah, Pak. sama. Oke. Nurul. Padilah. Nurul. Hadir. Ki kadir Mana ki. Nurul? Ada yo. Denny mana Denny? Pak Ustadz. Hadir, Pak. Mana? Denny, Andra. Enggak. Kopiahna Den, kopiahna. Ustadz gadugan eta Bapak. Saya Mi. Oke, sudah semua ya? Ada yang belum diabsen? Ustad dressing. Atep belum, Rahmat Pak. mana tadi Rahmat? Oh, Atep. Oke. Atep, Pak. Dikri, Ada Pak, Atep. Dikri. Mana Atep? Jikri. Diki. Ini Pak, hadir Pak. Supono. Maman Mana kalau Atep? Mana Atep? Ini Pak, ada Pak. Atep. Pulang Pak. Atep. Diki. Yo. Diki yo Diki. Jikri. Hadir Pak. Hadir Pak. Jikri. Nah, Diki. Atep. Siap. Satu lagi tadi ada Rahmat kalau nggak salah. Rahmat ada nggak tadi ada? Yang pertama masuk dia. Ada Pak, ada tuh. Keluar lagi. Bobo. Adanya Rahman Pak. Oke ya. Rahman. Sudah diabsen. Repe Padilah, repe. Tuh Pak, ada Aris Pak baru datang Pak Aris. Aris Pak, Aris tuh Pak. Aduh, parah Aris Pak. Pak, katanya Pak. Bubar ya Aris. Bubar, Pak. Ayo Bubar. Assalamualaikum, Bubar. Bubar atas Pak. Aduh, Arisnya. Aduh, buka bobo. Ngabucin wae, Riz. Ngabucin wae. Beda. Oke ya, sudah. 12 ting Herda. Tidak ada yang mau didiskusikan lagi. Untuk pertemuan hari ini praktikum kita mulai minggu depan ya. Oke, Jadi siap, minggu Pak. depan siap-siap praktikum. Siap. Minggu ini praktikumnya pengantar saja tadi sekaligus dengan perkuliahannya. Perkenalan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aris di mana tuh Aris? Aris mau salam ya unggul. Aris. Oh, Riz. Oh. Hilmi. Di mana? Ya, peskeun sadayana nu aya kawantun. Rifki. So, kayu. Enggak, diantar. Hilau. Aduh, hilang. Banget goreng patut gue. Ngeus tuh. Ngeus. Keluar dari itu hilang.